Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri Maulana, NIM 2020310067 dari kelompok 4 akan melanjutkan presentasi dari teman-teman, yakni metode ijtihad Imam Malik. Dalam mengembangkan ijtihad dan membangun mazhabnya, Imam Malik berpedoman pada beberapa sumber, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, Qaul Sahabi, Amal Ahli Madinah, Mazalil Mursalah, Istihab, Syadud, Dzari'ah, dan Syar'uman Qoblana yang menjadi landasan fikih Imam Maliki. Beliau menjadikan Al-Quran sebagai sumber pertama dan beliau mendahulukannya dari dalil-dalil yang lain. Demikian juga Sunnah menurut susunan mutawatir, masyhur, dan ahad. Lalu susunan nas-nasnya, zohir-zohirnya, dan mafhum-mafhumnya. Beliau menjadikan rangkaian sunnah ini sebagai sumber hukum yang kedua. Karena bagi Imam Malik, sunnah adalah penafsiran Al-Quran dan penjelasan baginya. Peran sunnah atau hadis sangat penting bagi Imam Malik. Ijma' menjadi sumber ketiga ketika tidak ada dalam Al-Quran dan sunnah mutawatir. Ijma' menurut Imam Malik adalah perkara-perkara yang disetujui oleh ulama fikih dan ahli ilmu pengetahuan. Ketika tidak ada semua yang pokok ini, maka menggunakan kias dan mengistimbat darinya. Selanjutnya, karakteristik fikih Imam Maliki. Yang pertama, mazhab Maliki berpegang pada amal ahli Madinah karena Madinah merupakan tempat Rasulullah berhijrah. Yang kedua, dijadikannya Masalih al-Mursalah sebagai hukum, sumber hukum. Yang ketiga, Imam Malik berpegang kepada fatwa-fatwa sahabat atau qaul sahabi. Imam Malik menggunakan istinsan dalam berbagai masalah. Yang terakhir, kelima, kedudukan sunnah di hadapan Imam Malik. Beliau tidak mensyaratkan dalam menerima hadis itu mesti masyhur. Dalam masalah umum, al-balwa sebagai disyaratkan mazhab. Murid penyebar mazhab Imam Maliki. Yang pertama, Abdurrahman bin Al-Qasim Al-Misri Al-Faqih Al-Maliki, atau berguru kepada Imam Malik selama 20 tahun hingga matang dalam fikihnya, dan ia tidak mencampur adukan ilmu Malik dengan ilmu yang lain. Yang kedua, Abu Muhammad Abdullah bin Wahab bin Muslim Al-Misri Al-Faqih Maula Rihana Maula Yazid bin Anas Al-Fahri. Dilahirkan pada tahun 125 Hijriah dan menuntut ilmu pada usia 17 tahun. Meriwayatkan hadis dari Imam Malik. Beliau belajar fikih juga dari Imam Malik dan Al-Laits, namun mungkin dari karya-karyanya saja Al-Laits. Lalu menemui Imam Malik pada tahun 148 Hijriah dan ia selalu menemaninya sampai Imam Malik wafat. Dan yang terakhir, Abu Muhammad adalah pakar fikih terkemuka sehingga ada yang mengatakan bahwa Abu Muhammad itu lebih tahu tentang fikih daripada Ibnu Al-Qasim. Hanya saja kewaroannya atau ketawaduannya itu mencegahnya untuk mengeluarkan fatwa. Beliau juga ahli hadis yang terpercaya atau thiqah. Ya, kurang lebihnya itu dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.